adik-adik dia yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang hebat-hebat, anak-anak kesayangan Tuhan. Apa kabar? Selamat berjumpa lagi dengan Kak Ambar dan juga kakak-kakak dari Gereja Santo Yusuf Senden dalam pembelajaran dia online. Kali ini kakak ditemani oleh Kak Frida yang cantik yang juga akan menemani adik-adik dalam pembelajaran kali ini. Kak Frida, itu loh sudah ditunggu adik-adik. Silakan Kak Frida, sapa. Halo adik-adik yang ada di rumah, selamat berjumpa lagi dengan saya Kak Frida. Semoga semua selalu sehat dan tetap semangat. Oh iya Kak Ambar, kali ini kita akan mengangkat tema tentang menabur benih. Kayak Pak Tani ya Kak ya? Ini kita pada pakai. Iya. Iya Kak Frida. Tapi kita harus ingat ya, bahwa kita kali ini nggak hanya berdua loh ya. Ada kakak-kakak pendamping dari Stasi Senden dan juga kakak-kakak dari OMK. Yuk, kita persilakan mereka berkenalan yuk. Ayo. Karena tak kenal itu maka tak sayang. Maka kita persilahkan kakak-kakak untuk berkenalan. Dimulai dari siapa Kak? Dari kakak-kakak pendamping dulu. Ya. Pendamping. Ya. Hai adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kakak Nuni, berkah dalam. Halo adik-adik, saya Kak Yanti. Selamat pagi, berkah dalam. Halo adik-adik, saya Kakak Ulan. Selamat pagi, berkah dalam. Halo adik-adik Biar Rayon Klaten, perkenalkan, saya Kakak Kre. Selamat pagi, berkah dalam. Hai adik-adik, perkenalkan, saya Kakak Deni. Selamat pagi, berkah dalam. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bapa yang maha baik dan penuh belas kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, atas segala rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua. Terlebih di pagi hari ini, Engkau selalu memberikan keselamatan kepada kami semua. Tuhan Yesus hadirlah di tengah-tengah kami untuk memberi berkat, sehingga pembelajaran Biar Rayon Klaten dari Stasi Senden dapat berjalan dari awal hingga akhir lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, ubahkanlah setiap hati kami, setiap pikiran kami, setiap perbuatan kami yang belum berkenan di hadapan-Mu, sehingga menjadi lebih baik di hadapan-Mu. Tuhan, semoga Engkau selalu berkarya di dalam hidup kami. Yang saat ini mungkin hidup kami kurang baik di hadapan-Mu, ubahkanlah setiap hati kami, setiap perbuatan dan tingkah laku kami, sehingga berkenan di hadapan-Mu. Dan semoga kami pun sebagai tanah yang subur yang siap ditanami oleh firman-Mu, semakin bertumbuh dan berbuah dengan lebatnya. Tuhan Yesus, semua doaku ini kupersembahkan kepadamu, karena hanya Engkaulah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Bacaan dari Injil Matius. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka
katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena kepada siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berlimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang adanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Seorang penabur menebar benih, ada yang jatuh di pinggir jalan. Benih itu tak sempat tumbuh karena hap burung melahap. Seorang penabur menebar benih, ada yang jatuh di batu-batu. Benih itu mulai bertumbuh, tapi kar tidak berakar. Orang penabur menebar benih, ada yang jatuh di semak duri. Benih itu sempat bertumbuh, tapi dia terjepit. Seorang penabur menebar benih, ada yang jatuh di tanah subur. Benih itu terus bertumbuh. Lihat, wah, lebat buahnya. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, setelah melihat tampilan dari kakak-kakak OMK, tibalah saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 23 tentang perumpamaan seorang penabur. Ada seorang penabur, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dia datang untuk menyebarkan firman Tuhan
yaitu di ladang, dan ladang itu adalah hati manusia. Ada benih yang jatuh di jalan, lalu burung-burung datang untuk memakannya benih itu. Itu gambaran kalau manusia mendengarkan firman Tuhan, tapi firman itu tidak didengar di dalam hatinya, sehingga iblis merampasnya. Ada benih yang jatuh di tanah berbatu-batu, yaitu menunjukkan kepada manusia yang antusias mendengarkan firman Tuhan. Tetapi firman itu tidak berakar dan bertahan lama, dan dirinya sehingga menjadi layu dan kering oleh karena berbagai pergumulan atau masalah hidup. Ada benih yang jatuh di semak-semak belukar. Benih itu tumbuh tetapi terhimpit oleh semak-semak tersebut sehingga tidak berbuah. Itu sama halnya dengan orang Kristiani yang rajin ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, tetapi ia dengan mudahnya jatuh tertipu oleh tipu daya iblis. Oleh karena hidup dalam kekhawatiran dunia dan mengejar kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini daripada mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Namun, ada juga benih yang hidup di tanah yang baik, yaitu orang-orang Kristiani yang sungguh-sungguh mengerjakan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka menghasilkan buah, yaitu mampu meneladani atau mencontoh bagi orang yang di sekitarnya. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini, adik-adik? Apakah kita seperti benih yang ditabur di batu-batu, semak belukar, di jalanan, atau kita benih yang ditabur di dalam tanah yang subur? Hendaknya kita di dalam benih yang di dalam tanah yang subur, sehingga bisa berbuat lebah, menghasilkan karya yang indah untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti sekarang dan selama-lamanya. Santo Yusuf, pelindung gereja, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memperkenankan kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan meresapinya dalam hati kami. Kami mohon kepadamu, sudilah kiranya menuntun kami, anak-anak-Mu, untuk menjadi tanah yang subur, sehingga kami dapat menerima sabda-Mu, dan sabda-Mu dapat tumbuh subur di dalam hati kami. Semoga kami pun selalu sehat dan selalu dalam lindungan-Mu. Berkatilah orang tua kami dan keluarga kami, juga guru kami. Semoga mereka juga selalu sehat dan dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik yang hebat, akhirnya tiba saatnya kita untuk berpisah. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Jangan lupa, seperti yang dikatakan Kak Wulan tadi, adik-adik diharapkan menjadi tanah yang subur, agar sabda Tuhan tumbuh subur di dalam hati kita. Dengan selalu belajar yang rajin, patuh pada orang tua, dan selalu jujur.
Dan juga jangan lupa ya, selalu jaga protokol kesehatan. Karena sekarang ini virus COVID-19 masih ada di mana-mana. Jadi jangan lupa ingat 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam sehat selalu untuk kita semua. Tuhan memberkati, berkah dalam. Seorang penabuh